udah di DP sama adalah seseorang gitu. Kemarin sih udah di DP sama adalah seseorang. Oh iya. Nanti kan pindah. Tapi udah please pasti mau pindah. Insya Allah. Daerah mana pindahnya? Ya ini lagi dicari, lagi nyari sekarang. Ini lagi mau jalan mencari. Udah 2 bulan 3 bulan lalu. Iya properti sini. Oh, tapi iya. Mau ketemu marketingnya maksudnya? Iya. Boleh nggak sih? Nanya aja. Boleh, sebentar ya. Kalau mau dijual ya benar kita, kalau nggak gimana kita bisa masuk. Properti kan kita hanya menjual, ya kan kita hanya jasa gitu loh. Jadi semua konten yang berkaitan dengan di luar dengan hukum, nah itu kita harus bikin. Kita nggak berani. Udah namanya belum ada. Berarti baru udah resmi minta dari Prof Arjen di sini aja ya untuk mandat untuk bantu. Bahasa kalau agent properti itu cuma kita ya. Berapa bulan mas gitu ya masanya? Iya kan ada masa supaya. Oh enggak. Karena cukup dekat kok dengan bunda. Terus nanya dulu lah. Kalau bunda izinin, nah kalau kita ada waktu besok atau bagaimana. Karena kita mesti begitu, kalau enggak, maksudnya bukan jangankan rumah ini gitu loh. Kita ke owner lain juga sama perlakuannya gitu. Tuh, tapi kalau dipikir-pikir lagi, udahlah, nah kemarin kita jual santai, artinya kita jual dengan harga kita. Jadi orangnya nawar-nawar aja gitu. Cuma kita nggak ngoyo gitu. Nah ini kayaknya pengen bener-bener pengen pindah. Gerbangnya sengaja dibikin kebetulan Mas Wawan yang memang membuat desainnya rumahnya gitu, pengennya supaya kalau masuk keluarnya dari sini lagi ribet kan, jadi ada drop bisa keluar gitu, jadi masuknya dari sini keluarnya dari yang sana gitu. Semua ruangan aku excited, semua ruangan aku seneng gitu ya. Tetapi kalau dibilang mana ruangan yang aku paling senang, yang pasti kamar tidur. Karena kan itu tempat dimana pasti aku, kamar tidur sama dapur, itu dimana tempat yang bakalan lebih sering aku berada gitu kan. Allah. Ya Orel dulu yang tentuin. Kenapa kita yang nentuin kan bukan Siti Nurbaya lagi? Ya pasti bener, pasti nikah. Ya itu kan nggak tahu. Masa tuh orang nggak nikah? Namanya hubungan lebih baik kan disegerakan ya daripada menimbulkan fitnah. Semua orang tua punya begitu. Cuma kan nggak bisa ujuk-ujuk begini nikah apa kan, semuanya kan ada prosesnya sayang. Dan yang paling penting adalah ya harus dari mereka berdua dong. Kita orang tua kan kayak orang tuanya Atta, atau kita cuma hanya bisa memberikan kalau masukan ya gitu. Tapi balik lagi kan jodoh di tangannya Allah. Semua kalau memang jodoh pasti dimudahkan. Sama Tori, sama Fateh, sama Sai, sama Daka, semuanya. Udah belum sempat kan masih di Malaysia. Dia orangnya kerja keras, terus baik banget, care orangnya dia. Itu baik banget, care, terus dia pekerja keras, dia sayang sama keluarganya. Nyambung kali ya, nyambung karena kayak kalau diajak ngobrol tuh nyambung. Terus sama sih, soalnya kita tipikalnya tuh sama, maksudnya dia punya kelebihan, aku juga punya kelebihan gitu. Dia punya kekurangan, aku bisa bisa ngasih dia saran juga. Atau kadang dia kan anaknya cuek banget sama kesehatannya dia, pas aku yang selalu harus ayo ini ayo itu gitu. Iya, jadi dia perhatian sama aku, kayak misalnya aku punya kekurangan apa, dia yang berusaha untuk membuat aku
itu dia kayak lebih baik, lebih produktif kayak gitu. Sebaliknya pun kayak gitu. Ya maksudnya anaknya lucu, baik, dan baik juga sama keluarga aku juga baik sama keluarganya Aurel, jadi doakan aja. Jangan namanya orang tua, pasti kan kita ke anak yang manapun, apalagi yang gede-gede pasti banyak ya. Apalagi kalau ke Aurel kan memang ya kita kan selalu ngasih wejangan yang baik lah. Ya apalagi sekarang kan kakak sama Samsul udah deket gitu ya. Tapi kalau misalnya ke arah yang lebih jauh sih nanti harus tanya-tanya sama orang. Istrinya itu adalah Sherin Taria binti Haji Sudirman. Sedangkan tergugat Zumi Zola bin Haji Zulkifli. Kapan, Pak? Itu gugatan masuk tertanggal 26 bulan Maret 2020. Nah, kemudian penetapan majelis hakim langsung pada hari itu juga tanggal 26 bulan Maret 2020 oleh majelis hakim mulai disidangkan tanggal 17 bulan 6 bulan Juni 2020. Kenapa? Karena hari itu terpotong adanya COVID-19 sehingga persidangan di waktu itu ditunda dan baru dilanjutkan kembali pada tanggal 17 bulan 6 2020. Alasan dari gugatan istrinya di sini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Penggugat itu adalah istri Sherin, tergugat itu adalah Zumi Zola. Yang kedua, kurang perhatian dari pihak tergugat kepada penggugat. Itu alasannya. Di situ dibuka Pak, sejak kapan itu Pak cekcoknya? Cekcoknya ini tidak dijelaskan di sini sejak kapan-kapannya. Cuman hanya itu saja, bahwasanya gugatan itu diajukan karena ada perselisihan dan pertengkaran. Faktor ekonomi tidak ada disebutkan, hanya tidak ada perhatian atau kurang perhatian. Mungkin saja kurang perhatian itu karena kondisi dari tergugat seperti itu ya. Kami tidak menjustifikasi mengenai masalah kelanjutannya. Kami tidak mengarahkan tentang masalah sebab-sebab itu. Tanggal 17 setelah sidang yang pertama 17 bulan 6 atau Juni 2020 itu majelis hakim mengarahkan ke mediasi sesuai dengan perintah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Kenapa harus mediasi? Karena di dalam perma itu disebutkan apabila para pihak hadir di persidangan, dalam persidangan pertama hari itu tanggal 17 bulan 6 2020 itu penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, tergugat hadir kuasa hukumnya. Kalau gugatan itu keduanya hadir di persidangan, maka dalam pemeriksaan adalah langsung mediasi. Oleh karena tergugat ada di Bandung, mungkin mediasi itu bisa dilaksanakan melalui telekonferensi. Atau kalau tidak telekonferensi, itu pihak kuasa hukumnya mendapatkan surat kuasa istimewa dari pihak tergugat dan juga kuasa hukum penggugat dengan kuasa istimewa tersebut melaksanakan mediasi langsung di hadapan mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tidak melalui telekonferensi. Tetapi kalau menginginkan bahwasanya mediasi itu maksimal, yang terbaik adalah langsung bicara dengan telekonferensi yang dipimpin langsung oleh mediator. Dalam sidang yang kemarin itu agendanya ditunda oleh majelis hakim adalah untuk agendanya mediasi. Tentang mediasinya kami sebagai humas belum dapat informasi kapan dilaksanakan, karena itu harus berkoordinasi dengan mediator. Mediator belum melaporkan kepada kami. Kami sebagai humas hanya ada mendapatkan data tentang masuknya gugatan
dengar nomor perkara 1244/Perdata.G 2020 PAJS. Gugatan ini tidak dicantumkan tentang gugatan hak asuh anak dan harta gono gini. Jadi hanya gugatan cerai saja. Jadi tidak kumulasi. Kalau kumulasi itu kan gugatan cerai, gugatan hak asuh anak dan harta gono gini. Ini di sini ansih hanya gugatan cerai saja. Mengenai masalah gugatan, kita nanti pasti akan berpatokan dengan surat gugat ini. Kalau di dalam surat gugatan ini hanya menggugat tentang perceraiannya saja, maka itu saja yang nanti akan diperiksa oleh majelis hakim. Sedangkan kalau mengenai gugatan hak asuh anak atau gugatan harta gono ini, itu bisa diajukan dalam persidangan yang lain. Jadi ada mengajukan gugatan baru. Kemarin mendapatkan informasi dari hakim, dari majelis hakimnya, ketua majelis, melalui kuasa hukumnya tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat. Berarti informasi dari ketua majelisnya yang disampaikan kepada kami sebagai humas di pengadilan agama. Supaya mungkin nanti diserahkan kepada yang bersangkutan, upayanya bagaimana, tetapi ketika ditanyakan oleh ketua majelis kepada pihak kuasa hukum dari tergugat, menyatakan bahwa tergugat itu ia atau melalui kuasa hukumnya tidak berkeberatan untuk berpisah, bercerai dengan penggugat istri. Kalau untuk tuntutan nafkah itu di dalam rekonvensi, di dalam nanti diganti ya, di dalam gugatan balik atau gugatan rekonvensi. Tetapi di sini ya, tadi kan sudah dijelaskan untuk mengenai masalah nafkah hadona ataupun hadona itu sendiri dan harta gono ini tidak digugat di dalam gugatan ini, hanya cerai saja. Oleh karenanya mengenai nafkah hadona pun oleh pihak penggugat di dalam gugatan ini tidak disebutkan dan tidak dituntut. Di proses persidangan karena memang kedua-duanya hadir di persidangan, yaitu kuasa hukumnya dari kedua belah pihak. Kalau perstek itu apabila salah satu pihak, terutama itu tergugat, tidak pernah hadir di persidangan, maka itu nanti prosesnya dengan pemeriksaan perstek. Ada masalah. Karena memang dari gugatan itu sendiri berkisar alasannya hanya sekedar perselisihan dan pertengkaran. Katanya baik-baik dan apa ya, gimana gue jawab, ya doain aja lah. Maksudnya gue lagi sama Amanda emang lagi dekat ya, kalian sendiri yang menyimpulkan seperti apa lah. Aku kalau ngomong gitu mah makanya sangat pemikiran dewasa, walaupun memang umurnya masih dibilang ya masih umur 20, bisa dibilang ya anak kecil ya, tapi pemikiran udah sangat luas. Terus orangnya apa adanya, lucu, kocak, to the point, dan priang gitu sih. Siapa aja sih selagi gue nyaman sama orang di samping gue, terus dia orangnya baik sama gue, jangan kan orang, kambing perempuan, kalau bikin gue nyaman gue suka, gitu aja sih. Gitu aja sih bro, gue mah sama siapa aja open juga sih. Dan ketika gue ngerasa nyaman sama orang samping gue pasti saling terbuka juga gitu. Niat mah pasti ada kalau misalkan ada jodohnya ya. Tapi kan untuk saat ini ya kita jalanin apa yang harus dijalanin aja dulu. Mau terlalu muluk-muluk sih, kalau misalkan Tuhan emang udah ngasih dan aku rasa juga cocok sama pendampingku, ya kenapa enggak. Saya sih nggak ada trauma, ngapain ada trauma, malah semua masalah dalam hidup, masalah percintaan, masalah apapun itu menjadi sebuah pelajaran dan tidak pernah menyesal. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.